Wabarakatuh, kembali lagi di video tutorial pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar kubus, balok, prisma, dan juga limas. Kemudian, untuk contoh soal yang pertama, ini akan membahas tentang bangun ruang sisi datar kubus. Jadi di kelas, guru meminta siswa membawa kotak makan berbentuk kubus untuk kegiatan berbagi makanan saat piknik kelas. Salah satu siswa memiliki kotak makan berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Ia ingin mengisi kotak tersebut dengan kue yang total volumenya 800 cm kubik. Pertanyaannya, yang pertama, berapa volume kotak makan tersebut? Yang kedua, apakah semua kue dapat masuk ke dalam kotak? Jelaskan. Oke, jawabannya, karena yang pertama yang ditanyakan ini adalah volume kotak makan tersebut, jadi kita hitung terlebih dahulu volume kotak makannya. Nah, di sini karena kita sudah tahu bahwa panjang sisinya adalah 10, jadi di sini langsung kita masukkan ke rumusnya S pangkat 3, jadi 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah semua kue muat? Tadi sudah diketahui bahwa volume kuenya adalah 800 cm kubik. Nah, karena 800 cm kubik ini lebih kecil daripada 1000 cm kubik, maka hasilnya otomatis semua kue ini dapat masuk ke dalam kotak makan. Dan untuk sisa ruang kosongnya ini sama dengan 1000 ini dari volume kotak makannya, kemudian dikurang dengan 800, itu merupakan volume kuenya. Jadi sisa kotak kosong itu ada 200 cm kubik. Oke, selanjutnya contoh soal selanjutnya yaitu untuk bangun ruang sisi datar balok. Nah, dalam kegiatan proyek kelas, siswa diminta membuat akuarium mini berbentuk balok dari kaca tanpa tutup bagian atas. Ukuran akuarium tersebut adalah panjangnya 25 cm, lebar 15 cm, tingginya 20 cm. Salah satu siswa ingin mengetahui luas kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium tersebut. Pertanyaannya yang pertama, berapa luas permukaan akuarium tanpa tutup? Dan yang kedua, jika tersedia kaca seluas 2000 cm persegi, apakah cukup untuk membuat akuarium tersebut? Jelaskan. Oke, jawabannya, yang pertama kita cari dulu luas permukaan akuarium tanpa tutup. Jadi sisi-sisi yang ada itu ada satu alas, ditambah 2 sisi depan belakang, ditambah 2 sisi kiri dan kanan. Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya. Untuk alasnya P kali L-nya itu adalah 25 dikali 15 sama dengan 375 cm persegi. Untuk 2 sisi depan belakangnya itu adalah 2 dikali 25 dikali 20 sama dengan 2 kali 500 sama dengan 1000 cm persegi. Dan untuk 2 sisi kiri kanannya itu adalah 15 dan 20. 2 dikali 15 dikali 20 sama dengan 2 dikali 300, yaitu hasilnya 600 cm persegi. Nah, langsung kita masukkan ke rumus luas permukaannya. 375 ditambah 1000 ditambah 600. Jawabannya sama dengan 1975. Oke, kemudian untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah kaca 2000 cm persegi cukup? Nah, luas kaca yang tersedia itu kan tadi ada 2000 cm persegi, tapi luas yang dibutuhkan itu hanya 1975 cm persegi. Nah, karena 2000 cm persegi ini lebih besar daripada 1975 cm persegi, maka kaca yang tersedia ini cukup untuk membuat akuarium dengan sisa kacanya 2000 dikurang 1975 sama dengan 25 cm persegi. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal bangun ruang sisi datar limas. Pertanyaannya, Pak Dani seorang pengrajin souvenir di Serang membuat hiasan meja berbentuk limas segitiga. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku 6 cm. Sisi miringnya 10 cm. Nah, tinggi limasnya adalah 12 cm. Ketiga sisi tegaknya merupakan segitiga dengan tinggi selain berturut-turut 13 cm, 13 cm, dan 12,6 cm. Pertanyaannya, yang pertama, Pak Dani ingin mengisi rongga hiasan dengan pasir berwarna. Berapa volume pasir yang dibutuhkan? Nah, yang kedua, ia juga ingin melapisi seluruh permukaan luar hiasan dengan cat.
Nah, berapa luas permukaan yang harus dicat? Oke, untuk jawabannya, untuk yang pertama, volumenya atau isi pasirnya. Di sini rumusnya kita pakai luas alas sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 8 sama dengan 24 cm persegi. Untuk volumenya sama dengan 1/3 dikali 24 dikali 12 sama dengan 96 cm kubik. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk luas permukaan catnya itu ada luas alas sama dengan 24 cm persegi. Luas sisi tegak satunya sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 3 sama dengan 39 cm persegi. Terus kemudian luas sisi tegak duanya sama dengan 1/2 dikali 8 kali 13 sama dengan 52 cm persegi. Selanjutnya ada luas sisi tegak tiganya, dimana sama dengan 1/2 dikali 10 dikali 12,6 sama dengan 63 cm persegi. Nah, untuk luas permukaannya ini kita jumlahkan semuanya. Kita masukkan dimana 24 ditambah 39 ditambah 52 ditambah 63 sama dengan 178 cm persegi. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal bangun ruang sisi datar prisma. Contoh soalnya yaitu sebuah kemasan coklat khas oleh-oleh Banten berbentuk prisma segitiga sama kaki. Penampang alasnya berbentuk segitiga dengan alas 6 cm, tinggi segitiga 4 cm, dan kedua sisi miringnya masing-masing 5 cm. Untuk panjang kemasannya adalah 15 cm. Yang pertama, berapa volume isi coklat yang dapat ditampung dalam kemasan tersebut? Dan yang kedua, berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kemasan tersebut? Seluruh permukaan ya. Oke, untuk jawabannya. Untuk soal yang pertama, volume kemasannya. Di sini luas alasnya sama dengan 1/2 dikali 6 kali 4 sama dengan 12 cm persegi. Nah, di sini rumus volumenya kita masukkan sama dengan 12 dikali 15 sama dengan 180 cm kubik. Jadi untuk volume kemasannya itu adalah 180 cm kubik. Kemudian untuk yang kedua yaitu luas permukaan kemasan 2 kali luas alas. Jadi sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24 cm persegi. Untuk sisi bawah persegi panjangnya itu sama dengan 6 dikali 15 sama dengan 90 cm persegi. Selanjutnya untuk dua sisi miringnya sama dengan 2 dikali 5 dikali 15 sama dengan 150 cm persegi. Dan yang terakhir untuk luas permukaannya kita jumlahkan semuanya, dari 24 ditambah 90 ditambah 150 sama dengan 264 cm persegi. Oke, jadi untuk kesimpulan video pembelajaran kali ini, matematika ini bukan sekedar angka dan rumus, tapi ia ada di sekeliling kita. Jadi setiap kali kita melihat atap rumah, kotak makan, atau akuarium, kita bisa melihat bahwa bangun ruang ini nyata adanya. Dengan memahami materi ini, kita tidak hanya mampu menghitung, tapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah di dunia nyata. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.